kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus mengubahkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang dengan sukacita kami ya Bapa. Kami rindu membawa yang terbaik pada siang hari ini. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan mengubahkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tangan-Mu. Mari angkat wajah-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tangan-Mu, katakan, ku mengangkat tanganku. Tanda kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
Setiap kita yang bersyukur, kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat di atas kepala kita bagi Yesus Tuhan. Ini yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan biar segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus yang punya kerajaan sorga. Haleluya. Setiap kita yang selalu diberkati Yesus Tuhan, kita dengan bangga kita katakan amin. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita bisa lambaikan tangan kita. Kita percaya ada hadirat Allah yang mengalir tempat ini, amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kamu berikan sukacita kepada seluruh jemaat gereja Tiberias di siang hari ini. Saudara bersukacita, amin. Teman yang bersukacita katakan haleluya. Come on. Ini sukacita kami Tuhan bagi Raja di atas segala raja. Come on, make some noise. Angkat suara kita bersama-sama katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan kepada kiri kanan kita. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, katakan Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita di dunia. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada setiap kita, amin. Saudara bersukacita karena Yesus kita dahsyat, amin. Yang bersukacita katakan haleluya. Mari tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat, saudaraku. Dia bebaskan kita, Dia sembuhkan kita, Dia berkati kita. Amin. Come on, Tiberias. On music. Angkat suara kita bersama-sama. Come on, Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Siapa yang dahsyat di dalam hidup kita, saudaraku? Yesus namanya, amin. Come on, gereja Tiberias Indonesia. Oh, oh, oh. Come on, come on. Angkat suara kita. Terapkanlah kekuatan-Mu
ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Angkat tangan kita katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Mu. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lambaikan tangan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Mu. Yesus dahsyat. Mari jemaat Tiberias katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Serahkan musuh-Mu, oh selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Angkat tangan kita, Tiberias. Allah bangkit, bersorak. Everybody say, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus dahsyat. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus kita. Ada sukacita yang begitu luar biasa dalam hidup kita, amin saudaraku. Hati yang bergembira adalah obat semangat yang patah mengeringkan tulang. Apapun sakit penyakit kita hari ini, terlebih-lebih dengan tubuh dan darah Yesus, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Kalau saudara tidak keberatan bisa angkat tangan kita dua-dua saudaraku. Kami bersyukur kami masih bisa mengangkat tangan kami dua-dua untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena di zaman akhir ini Tuhan, gak ada yang bisa berikan kepastian dalam hidup kami. Hanya satu pribadi yang mampu memberikan kepastian dalam hidup kami. Yesus Kristus namanya. Mata kami terbatas untuk melihat kehadiran-Mu di tempat ini. Tapi kami percaya hari ini Engkau berdiri di tengah kami. Engkau melawat kami. Engkau menyembuhkan yang sakit Bapa. Engkau memulihkan yang terluka Tuhan. Engkau memulihkan keluarga kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kami. Menjamah setiap kami Bapa. Thank you Jesus. Buka hati kita saudaraku. Izinkan dia masuk dalam hati kita. Roh-Mu yang
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Amin. Kau ambil alih di altarmu, menyembahmu. Saudara percaya Yesus kita hadir, saudara. Saudara percaya Dia sanggup pulihkan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yes, haleluya. Yang menyertaiku. Haleluya, haleluya. Angkat tangan kita. Yang menyertaiku. Gereja Tiberias Indonesia. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lebih dahsyat lagi. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Come on, Tiberias. Buka hati. Yes, amin. Seluruh hidupku. Yes. Menyembah. Angkat tangan kita dua-dua. Ku buka hati. Sambut firman-Nya. Amin. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, buka hati untuk jamahanmu,
Mari sambil angkat tanganmu katakan ku buka hati. Untuk jamahan kami berserah penuh dalam hadirat-Mu. Ambil alih hidupku Tuhan. Suruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu yang kudus, di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka pikiran kami. Jadilah kepada kami menurut apa yang Kau kehendaki. Bahkan jadilah kepada setiap kami menurut apa yang Kau rencanakan. Batalkan rencana kami, biar rencana-Mu yang jadi. Batalkan keinginan kami, biar hanya keinginan-Mu yang jadi. Bentuklah kami menurut seturut dengan kasih setia-Mu. Bentuklah kami seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau telah memakai rekan-rekan hamba-Mu ini sebagai tim pujian penyembahan. Menarik hadirat Allah di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia Tuhan, setiap kata kalimatnya Tuhan kuasai. Setiap lidah bibir perkataannya Tuhan yang campur tangan. Kata kalimat yang keluar tidak ada kata kalimat yang sia-sia. Kata kalimat yang keluar kata kalimat yang penuh kuasa. Kata kalimat pengajaran, peneguhan, mengingatkan, peneguran. Bahkan memberikan kami sukacita. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Buat firman-Mu menjadi sederhana. Buat umat-Mu mengerti, pulang dan diberkati. Segala rancangan si jahat, gangguan kuasa gelap, bahkan gangguan jaringan, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya. Saya boleh melayani saudara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak dan Ibu, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk kepercayaannya boleh melayani di Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih untuk sidang jemaat Allah yang boleh hadir memenuhi gereja di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya di atas dan di bawah di lantai 2 bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Yang percaya akan diberkati di bulan yang baru juga angkat tangan saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan seperti biasa, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab, yang Alkitab secara personal. Saudara yang ada Alkitabnya di HP saudara, sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Jemaat di rumah dan jemaat di gereja, sama-sama angkat Alkitabmu di bagian atas, sama-sama angkat Alkitabmu, angkat HP-mu, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Kita sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dalam serial khotbah God, Where Are You? Tuhan, di mana engkau? Hari ini kita masuk dalam serial terakhir atau serial penutup
dengan subtema Victory in the Wilderness. Kemenangan di padang gurun, berkemenangan di padang gurun. Saya orang yang percaya ketika saudara dan saya melalui padang gurun bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan melihat kemenangan. Katakan amin. Ketika saudara melalui masalah demi masalah, saudara lewati bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat tangan Tuhan yang kuat akan mengangkat saudara, memberi kemenangan. Katakan amin saudara. Saya katakan bahwa padang gurun berbicara mengenai masalah. Ketika saya bicara mengenai padang gurun, saya bicara mengenai yang namanya proses dari Tuhan. Ketika saya bicara mengenai padang gurun, saya bicara mengenai di mana Allah mendewasakan saudara. Ketika saya bicara mengenai padang gurun, saya bicara mengenai proses pencangkokan. Ini istilah tumbuh-tumbuhan. Allah cangkok saudara untuk saudara dan saya bertumbuh lebih lebat lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika saya bicara mengenai padang gurun, saya bicara mengenai masalah. Saya pelajari masalah ada 3 penyebab masalah terjadi dalam hidup orang percaya. Yang pertama, mengapa masalah terjadi dalam hidup orang percaya? Yang pertama, penyebab masalah terjadi atas hidup orang percaya karena kesalahan orang itu sendiri. Masalah terjadi karena kita yang salah. Karena kita yang gak taat. Karena kita yang gak mau dengar sama Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami masalah, saudara harus cek kenapa ini terjadi. Kalau yang pertama karena saudara salah. Karena saudara tidak mengikuti firman Tuhan. Karena saudara melanggar kebenaran firman Tuhan. Langkah satu-satunya langkah untuk keluar sebagai pemenang ketika saudara terjadi masalah. Karena kesalahanmu cuma satu. Apa Pak Pendeta langkahnya? Bertobat. Amin saudara. Karena kalau masalah saudara yang buat, saudara yang salah. Saudara nggak bisa bilang sama Tuhan ini proses atau Tuhan ingin saya pikul salib. Saudara ganggu istri orang dan suaminya tahu. Saudara dipukulin sampai hancur muka, saudara bilang ini salib yang kupikul. Suka-suka lo aja Bambang hidup ini dibikin. Saudara copet uang orang dan ketahuan sama masa, saudara dipukulin sampai bonyok mukamu. Dan saudara bilang ini kehendak Tuhan. Dari mana kehendak Tuhan? Engkau yang salah, engkau yang ngaco. Kalau masalah terjadi karena engkau berbuat dosa, bertobat. Katakan amin. Karena tanpa pertobatan, satu-satunya doa yang dijawab oleh orang yang tidak bertobat adalah doa pengampunan dosa. Satu-satunya doa yang dijawab ketika saudara berdosa adalah doa pengampunan dosa, doa pertobatan. Yang kedua, mengapa masalah terjadi? Yang pertama saya pelajari karena kita yang salah. Yang kedua, masalah terjadi saya pelajari kitanya sudah benar. Kitanya sudah bertobat, kitanya sudah ikut Tuhan. Tapi kita bergaul karib sama orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita bergaul karib sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bergaul karib sama orang fasik. Alkitab katakan Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Mentobatkan kota Niniwe. Alkitab katakan dari Niniwe Yunus lari dari Tuhan. Dia tidak menuju ke Niniwe. Tapi dia menuju ke Tarsis atau ke Tarsus. Dia naik sebuah kapal lari dari Tuhan. Nakodanya gak salah. Pelautnya gak salah. Orang yang di dalam kapal gak salah. Tapi karena di dalam kapal ada orang yang bermasalah. Makanya orang satu kapal kena masalah. Jadi kalau hari ini saudara sudah bertobat, sudah cinta Tuhan. Tapi saudara berbisnis sama orang, bergaul karib sama orang yang fasik, yang tidak cinta Tuhan, yang benci Tuhan. Dan saudara tiba-tiba menghadapi masalah bukan karena saudara yang salah. Seorang bijak mengatakan demikian, show me your friend and I will show you your future. Kasih lihat sama saya, teman-teman kamu. Saya akan kasih lihat sama kamu bagaimana masa depan kamu. Saudara bergaul sama tukang sate, lama-lama badanmu bau sate. Saudara bergaul sama yang namanya tukang parfum, lama-lama badanmu bau parfum. As simple as that. Yang ketiga ini mau saya bahas, mengapa masalah terjadi. Bukan karena kita yang berdosa, bukan karena kita bergaul sama orang yang salah. Tapi yang ketiga, kita sudah hidup benar, kita sudah bertobat, kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tiap jam 2 siang ikut pendeta boyband Korea Utara di sini. Gideon Simanjuntak, BTS, batak tembak langsung. Tiba-tiba all of sudden api dari Tuhan membakar saudara. Kalau saudara hari ini saudara berpikir, kenapa ya? Saya sudah hidup baik, saya sudah benar, saya sudah gak aneh-aneh.
pasangan saya yang ala ion sudah saya putusin. Itu terjemahan Ibrani kuno. Pasangan saya yang aneh-aneh udah saya putusin. Tapi kenapa ya? Kok tiba-tiba saya punya banyak masalah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Semata-mata Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Tuhan sedang mendewasakan saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana berkemenangan di padang gurun. Tiberias, Gading Nias, dan yang di rumah. Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Di atas, di bawah. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Mari sama-sama kita baca dengan semangat 45. 1, 2, 3, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iman kita. Bukan hartamu yang mengalahkan dunia. Bukan hartamu yang mengalahkan masalah. Bukan koneksimu yang menolong engkau. Bukan koneksimu yang mengalahkan permasalahan saudara. Yang membuat engkau dan aku mengalahkan dunia. Imanmu kepada Kristus. Katakan amin. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam kitab Ibrani, Alkitab katakan mata uang kerajaan surga bukan dolar, bukan emas. Tapi mata uang kerajaan surga adalah iman. Allah tidak melihat seberapa banyak hartamu ketika engkau berdoa. Mata uang yang surga akui adalah iman. Ketika ada iman dalam tubuh orang percaya, tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya tersebut. Iman tidak membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Tetapi iman membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Saya ulang sekali lagi, iman tidak membuat segala sesuatunya menjadi apa? Mudah. Tapi iman membuat segala sesuatunya menjadi apa? Mungkin. Bagi orang yang mustahil punya anak walaupun gak mudah. Ketika dia beriman, gak tahu dari mana Tuhan kasih keturunan. Ada orang hari ini berdoa minta keturunan kan. Tapi ada banyak juga orang belum menikah, sudah melakukan percepatan, dapat keturunan. Lu jangan ketawa, lu bertobat. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita masuk dalam poin yang pertama. Bagaimana berkemenangan di padang gurun. Ini serial penutup saya. Bulan Desember nanti kita akan masuk dalam serial pembahasan mengenai Natal. Serial khotbah mengenai Christmas. Sama-sama kita baca bagaimana saudara dan saya berkemenangan di padang gurun. Yang pertama, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Do things God's way. Bagaimana caranya berkemenangan di padang gurun? Lakukan dengan caranya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, caranya Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, caranya Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, bukan cara kamu. Amin saudara. Saya tahu hari-hari ada banyak orang mulai putus asa. Saya dapat rasakan hari-hari ada banyak orang mulai pengen lakukan caranya dia. Saya tahu, saya rasakan dalam roh saya. Ada banyak jemaat Tuhan mulai lelah menanti caranya Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, sekalipun cara Tuhan kelihatannya lebih lama. Kelihatannya lebih mustahil. Kelihatannya lebih berat. Jangan pilih cara dunia Pak. Jangan pilih cara dunia Bu. Anak-anak muda, ketika engkau menanti pasangan yang dari Tuhan, jangan pilih caranya dunia. Sekalipun engkau menanti lebih lama dari orang-orang lain. Sekalipun engkau lebih jomblo, lebih lama dari orang lain. Sekalipun Natal so dekat. Engkau bingung mau pegang lilin Natal dengan siapa. Saran saya, pegang lilin Natal satu pegang di sini. Kamera foto pakai gigi. Engkau bilang Christmas in harmony. Wih, hashtag jomblo. Saya mau bilang sama anak-anak muda di sini ya. Kalau pacaran tuh cukup mencintai sepenuh hati. Gak usah sepenuh jiwa. Benar. Kalau pacaran cukup aja mengasihi sepenuh hati. Gak usah sepenuh jiwa. Karena kalau putus engkau cukup sakit hati. Gak sakit jiwa. Hai. Lakukan dengan cara Tuhan. Cara dunia mungkin kelihatannya lebih mudah. Saya tahu kita hidup di zaman yang serba instan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Bilangan 20. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya baca ayatnya yang ke-7.
Saudara baca ayat yang ke-8 dan saya minta tolong sama saudara baca ayat yang ke-8, ke-10, ke-12 kita sama-sama bacanya. Jangan awalnya gede, tengah-tengah mulai hilang, ending udah gak kedengeran lagi saudara. Bilangan 20 ayatnya yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayatnya yang ke-8, Tiberias Gading Nias. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Allah seperti yang diperintahkannya kepadamu. 10 saudara. Berkatalah ia kepada mereka, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus? Ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12 sama-sama dengan lantang kita baca. Tetapi Tuhan berfirman, karena kamu dan tidak menghormati di depan mata orang Israel, itulah kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan. Saudara bisa lihat saya ke depan. Alkitab katakan bangsa Israel di tengah padang gurun mereka kehausan. Alkitab katakan mereka berteriak kepada Musa dan Harun. Bahkan beberapa dari mereka cenderung berlebihan. Kalau begini lebih baik kami mati di Mesir. Di Mesir ada air dan sebagainya. Alkitab katakan saudara, selalu saya mau bilang ada banyak orang di tengah masa sukar mengingat masa lalu. Ingin kembali ke masa lalu. Bangsa Israel ketika menghadapi masa sukar, dia pengen kembali ke Mesir. Dia lebih rela jadi budak daripada harus melewati proses. Ada banyak anak-anak muda gak sabar menanti pasangan yang dari Tuhan. Dia rela kembali ke cowok, ke cewek yang salah. Yang sudah menyakiti dia, yang sudah mengecewakan dia. Ada banyak orang hari-hari ini gak tahu bahwa dia berhak dapat yang terbaik dari Tuhan. Saudara tidak diciptakan untuk dapat, maaf ya, barang yang sampah gitu. Saudara tidak diciptakan untuk menjadi biasa-biasa saja. Engkau dan aku diciptakan untuk menjadi hebat dan luar biasa, katakan amin. Alkitab katakan bangsa Israel mereka berteriak meminta air. Musa datang dan Harun kepada Allah meminta air. Allah memberi perintah yang spesifik, jelas. Katakanlah di depan mereka, aku akan mengeluarkan air dari bukit batu itu dan air keluar. Tapi Musa karena emosi, Musa karena kecewa, Musa karena udah mulai marah sama orang yang dipimpin. Musa berkata, hai orang-orang durhaka, kepada Allah gak suruh. Musa memukul bukit batu 2 kali, keluarlah air. Kalau kita orang awam kita bilang, Pak Pendeta, yang penting air keluar. Tapi bagi Allah gak demikian. Kalau saudara mau ikut Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Jangan tambahin, jangan kurangin. Katakan amin. Jangan kurangin, jangan tambahin. Persis seperti yang Tuhan perintahkan, lakukan. Saya mau bilang sama saudara, ikut Tuhan memang gak pernah masuk akal. Tidak pernah ikut Tuhan masuk akal. Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Gak masuk akal. Bagaimana mungkin orang mati udah 3 hari Lazarus bisa bangkit dari kematian. Gak masuk akal. Kasih tahu sama saya, di tengah pandemi ini banyak jemaat WA saya. Justru mereka bukan kekurangan, mereka malah diberkati. Apa masuk akal? Saya lihat jemaat yang saya layani bukannya tambah kurus malah tambah gemuk. Masuk akal apa tidak? Enggak. Enggak masuk akal. Ikut Tuhan enggak pernah masuk akal. Suatu hari Petrus semalam-malaman melebar jala. Tidak dapat apapun. Petrus kembali ke tempat dia. Untuk mengembalikan dengan perasaan sedih, kecewa, capek dan lelah. Mirip perasaan kita hari ini. Saudara mungkin mulai lelah karena pandemi ini gak habis-habis. Saudara mulai lelah baca berita, nonton TV. Apalagi ada orang yang baru. Saudara tahu maksud saya. Live streaming. Capek, lelah. Gak dapat apa-apa. Seharian. Yesus datang. Yesus gak ngomong sama Petrus. Naik ke perahu Petrus. Khotbah depan orang banyak. Selesai Yesus khotbah. Saya selalu bilang sama saudara. Apapun yang saudara lakukan demi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang.
Saya ulang sekali lagi, di lantai 3, lantai 4, lantai 2. Kalau engkau lakukan sesuatu bagi nama Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin saudara, pegang, kalungkan dalam loh hatimu, apapun yang kau lakukan bagi kerajaan surga tidak pernah berhutang. Tuhan kita. Yesus naik ke atas perahu dan Yesus bilang apa? Yesus tahu, dia gak asal pergi aja, dia gak bilang terus thank you ya. Tapi dia bilang, Petrus bawa perahu ke tengah. Sampai di tengah Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Apa jawab Petrus? Semalam-malaman kami mau nebar jala. Kami gak dapat apa-apa. Tapi belum titik, baru koma. Koma. Namun karena engkau yang menyuruhnya, kami akan menebar jala juga. Saudara bisa bayangin paradoks di sini. Semalam-malaman usaha manusia tanpa Yesus gak dapat apa-apa. Tapi dengan satu lemparan jala, dengan disertai Yesus, dapat ikan yang paling banyak dalam hidup dia. Saya ulang sekali lagi, usaha manusia semalam-malaman. Gini loh, tepuk tangan apa enggak? Lo tentuin gitu. Jangan habis tepuk tangan, engkau taruh tanganmu di bawah. Siapa yang tepuk tangan? Bukan gua. Siapa? Gideon yang tepuk tangan. Semalam-malaman Petrus menebar jala without Jesus. Tanpa Yesus gak dapat apa-apa. Tapi sekali Yesus naik ke perahu Petrus. Sekali Petrus menyebar jala dengan Yesus. Dapat ikan yang paling banyak dalam hidupnya. Saya mau bilang sama saudara, engkau boleh hebat, engkau boleh pintar, engkau boleh bertalenta. Tapi kalau Tuhan tidak sertai saudara, hasil kerjaanmu semak duri. Engkau boleh orang pintar, profesor, dokter, kabulator, bocor, cocor, dan lain-lain. Kok ada yang ketawanya telat gitu? Semalam-malaman Petrus nyebar jala gak dapat apa-apa. Kita harus ingat manusia tanpa Tuhan debu tanah. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Bukan manusia, bukan Tuhan yang butuh manusia. Engkau yang sombong tinggi hati hari ini. Tapi manusia yang butuh Tuhan. Sekali Yesus naik ke perahu Petrus, semua berubah. Petrus saya suka sekali, dia bilang semalam-malaman kami gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Kalau Tuhan suruh bu, ampuni suamimu sekalipun dia selingkuh sama saudara. Ampuni. Kalau Tuhan suruh berkati orang lain, sekalipun dompetmu butuh diberkati. Lakukan. Awalnya gak masuk akal. Saya awal-awal ikut Tuhan. Latar belakang saya S1 saya hukum. Saya jadi full timer di gereja Tiberias Indonesia. Awal-awal karena baru yang namanya volunteer saudara. Dapat uang makan besar. Berapa? 20.000. Satu hari sama teman saya. Pendeta Samuel Riki di sini. Kami sama-sama jadi volunteer di gereja. S1 sarjana hukum jadi volunteer. Saya ikut Tuhan. Orang pada bilang, lu mau makan apa lu? Mau makan Alkitab lu? Sampai hari ini saya gak pernah makan tuh halaman Alkitab. Sampai hari ini. Awal-awal ikut Tuhan gak masuk akal. Lakukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Saya buktikan sama saudara Yohanes 6. Kisah Yosua 6 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita akan belajar lebih dalam lagi. Yosua 6 ayatnya yang ke-14. Sama-sama Tiberias Kelapa Gading Nias kita baca. 3, 2, 1, iya. Alkitab katakan Yosua hendak diperintahkan Allah untuk menaklukkan sebuah kota yang terkenal dengan pertahanannya. Berkubu, memiliki pengawal dan sebagainya. Nama kotanya Yeriko. Kalau saudara pernah ke Yeriko, ada yang pernah ke Israel angkat tangan? Ke tanah perjanjian? Tanah Abang? Kalau saudara ke Yeriko, saudara akan tahu kota berkubu. Kota yang besar, kota yang kuat. Yosua berpengalaman berperang, dia ahli strategi, dia berperang dengan hebat. Tetapi ketika menghadapi bangsa Yeriko atau kota Yeriko, Allah memberikan strategi berperang yang lain daripada yang lain. Apa strateginya? Bukan menyerang dari pintu depan. Apa strateginya? Bukan naik dari atas. Apa strateginya? Bukan memotong aliran air. Apa strategi? Bukan melempar batu. Tapi apa? Setiap satu hari puterin sekali. Bukan hanya puterin satu kali, tapi setiap puterin gak boleh ngomong satu kata pun. Alias suruh diem. Saya pelajari dalam pelayanan saya, puasa makan gampang. Puasa minum gampang.
Tapi moncongmu ini puasa. Ini moncong suruh puasa. Apalagi ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu satu hari nggak ngomong, saya jamin besok Tuhan datang. Moncong suruh puasa. Moncong suruh puasa. Bayangin ya, Yosua. Saya punya kenalan seorang letnan kolonel angkatan darat. Ahli strategi peperangan. Saya tanya, Dan kalau komandan kamu suruh berperang hadapin musuh yang hebat. Strategi gak masuk akal. Apa yang kamu lakuin? Dia akan bilang, are you crazy sir? Masa sih strategi seperti ini? Tuhan sedang merendahkan intelektual bangsa Israel pada hari itu. Tuhan mau bilang sama bangsa Israel, tugasmu bukan bertanya tapi percaya. Ada banyak orang bertanya-tanya sama Tuhan tapi gak percaya. Buat apa engkau tanya tapi gak percaya? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi gak percaya. Kalau engkau bertanya dan engkau percaya jauh lebih baik. Saya bayangin jadi Yosua. Hari pertama dia muter. Orang di tembok Yeriko tengok. Itu Yosua kenapa? Yos, ngapain lo? Yos mau ngomong. Dia ingat gak boleh ngomong. Hari kedua dia muter lagi. Hari ketiga orang di Yeriko ambil HP-nya. Instastory. Orang gila. Udah di-upload, di-tag lagi ke Yosua. Orang gila. Ini akun IG-nya. Saya mau bilang sama saudara, ikut Tuhan gak pernah masuk akal. Gak pernah. Ketika Tuhan panggil Bapak dan Ibu Pak Aryaji untuk mendirikan sebuah gereja yang besar. Tuhan suruh Pak Aryaji merayakan Natal di GBK. Pada hari itu Pak Aryaji merayakan Natal di desa-desa. Pak Aryaji bilang sama Tuhan, gimana bisa memenuhi GBK? Gak masuk akal. Ngomong-ngomong tahun ini gak ada perayaan Natal di GBK, gak ada. Karena izinnya gak boleh juga, kan gak mungkin jaga jarak bisa sampai lapangan tembak Senayan kita jaga jarak. Saudara ibadah datang di Senayan, ada yang sampai di Sudirman. Malam, di situ udah we wish you Merry Christmas. Saudara masih malam. Saudara baru kasih persembahan di sono, inilah darah Yesus. Inilah ngomong apa sih? Saya mau bilang sama saudara, ikut Tuhan gak pernah. Kita buka satu ayat lagi yang menarik. Sama-sama Kejadian 6, ayat yang ke-22. Semakin tidak masuk akal kehidupanmu, semakin percaya kalau itu dari Tuhan. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah bagi saudara. Kejadian 6 ayat yang ke-22, Tiberias Gading Nias. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Kita ganti kata Nuh dengan nama saudara pribadi lepas pribadi. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu Gideon melakukan semuanya itu. Allah kepadanya demikianlah apa dilakukannya. Saudara mau tahu apa yang Allah perintahkan kepada Nuh? Membangun sebuah batra. Salah satu buku dari karangan seorang hamba Tuhan John Maxwell dengan judul buku Walking with the Giant. Pada masa itu belum pernah turun hujan ke muka bumi. Jadi ketika Tuhan bilang akan ada air bah, Nuh bukan orang Batak, dia nggak ngerti. Kalau Nuh marganya Simanjuntak, bah. Nggak ngerti, Nuh nggak ngerti. Bahkan Alkitab katakan dalam Kejadian 7, Nuh perintahkan, Allah perintahkan Nuh untuk apa? Binatang-binatang yang ada di muka bumi harus dibawa masuk ke dalam batra Nuh. Binatang yang haram 1 pasang, binatang yang tidak haram 7 pasang yang tidak haram. Burung di udara sepasang demi sepasang harus masuk ke batra Nuh. Nuh belum punya WA para binatang. Nuh gak bilang shalom, nggak. Shalom, mut, shalom jang, dan lain-lain. Tapi Alkitab katakan apa? 7 hari. Saya mau tanya, apakah masuk akal? Memasukkan semua binatang di seluruh dunia, sepasang demi sepasang. 7 hari waktunya. Apakah itu make sense apa tidak? Mungkin apa tidak? Bisa apa tidak? Enggak bisa. Tapi Alkitab katakan apa? Binatang demi binatang datang kepada Nuh. Masuk ke dalam batra. Enggak masuk akal. Bahkan binatang yang haram sekalipun. Kaki pendek, hidung pesek.
Saya tahu itu binatang paling terakhir masuk. Tahu dari mana? Iman saya mengatakan itu. Jadi ketika Nuh mau berangkat, anaknya tanya, Pi udah siap belum? Tunggu satu binatang. Ketika mau jalan, lewat ya. Nuh bilang, aman negara, masuk. Aman negara, kata Nuh. Karena kalau tidak ada itu binatang, saya nggak tahu apa jadinya dunia ini. Kita doa agar pengangkatan itu binatang juga diangkat. Cerita ada engkau di Manado. Tiap hari makan babi. Darah tinggi. Dokter bilang, kau mulai hari ini engkau nggak boleh makan makanan binatang di darat. Engkau nggak boleh makan binatang di darat. Kau harus makan binatang yang berenang di air. Pokoknya harus gitu. Kalau enggak bisa mati. Aduh, suka enggak bisa. Kalau engkau makan binatang-binatang yang darat, engkau bisa mati. Seminggu kemudian dokter datang sama pembantu. Engkau di mana? Lagi di laut. Dokter bilang, seneng. Engkau cari makanan di laut. Sampai di laut ditanya, kau lagi apa? Lagi ngajarin babi berenang katanya. Gue khotbah apa sih? Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa meraih kemenangan di padang gurun. Yang pertama, lakukan dengan cara Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, lakukan dengan cara Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa meraih kemenangan, berkemenangan di padang gurun. Ini kesukaan saya. Have the right vision, memiliki visi yang benar. Efesus 1 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca Tiberias Gading Nias. 1, 2, 3, ya. Bekerja menurut apa? Kehendaknya. Matius 6, 22 dan 23. Sama-sama kita baca, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh. Jadi jika yang terang yang ada padamu gelap, betapa apa? Gelaplah kegelapan itu. Alkitab katakan bagaimana bisa meraih kemenangan atau berkemenangan di padang gurun. Yang pertama, melakukan dengan caranya Tuhan. Apapun tawaran dunia, whatever the price will be, berapapun harganya, tetap lakukan dengan cara Tuhan. Katakan amin. Alkitab katakan yang kedua, memiliki visi yang benar. Pandangan yang benar. Ngerti gitu. Alkitab katakan di dalam Kristus. Saudara dan saya di luar Kristus engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab katakan tapi di dalam Kristus engkau berbuah banyak. Katakan amin. Mata adalah pelita tubuh. Caramu melihat masalah. Caramu memandang keadaan. Akan menentukan apa yang saudara lakukan. Apa yang saudara decide. Saya mau bilang sama saudara, tentukan hari ini. Melihat seperti Kaleb dan Yosua. Alkitab katakan 12 orang melihat tanah Kanaan. 12 mereka melihat tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Tapi di antara mereka juga melihat ada raksasa, ada suku yang hebat, ada bangsa yang kuat, bangsa yang suka berperang. Bangsa Israel nggak pernah berperang, Pak. Bangsa Israel adalah bangsa bangunan. Tukang bangun, bukan tukang berperang. Bangsa Israel adalah bangsa yang manja, cuman banyak mau aja gitu. Alkitab katakan apa saudara? Mereka 12 kembali melihat yang sama. Tempat yang sama. Tapi 10 bilang gak mungkin kita menang. Tapi 2 orang bilang kalau Tuhan yang sertai kita pasti berkemenangan. Amin saudara. Makanya saya mau bilang ya. Kadang-kadang pikiran kita harus bertobat. Kadang-kadang pikiran kita yang membatasi kuasa Tuhan. Kadang-kadang pikiran kita yang membuat kita gak bisa melihat perkara-perkara hebat dan gagah perkasa. Amin saudara. Saya teringat seorang petinju yang terkenal namanya Laila Ali. Anak dari petinju legendaris namanya Muhammad Ali. Laila Ali bertinju memperebutkan suatu gelar juara. Melawan musuh yang terkenal. Ini kisah nyata. Di babak pertama, di ronde pertama habis dia dipukulin. Ronde kedua habis, ronde ketiga habis. Ronde keenam Laila Ali hampir jatuh, hampir KO. Tapi ketika dia hampir jatuh, dia bangkit. Tiba-tiba dia bertarung seperti orang beda. Seperti orang yang bukan seperti pada umumnya.
Dan akhirnya dia pukul musuhnya jatuh dan kalah. Dan dia menang. Ketika dia menang, press conference wartawan bertanya, kenapa kamu di ronde pertama sampai ronde ke-6 seperti orang beda. Tapi di ronde terakhir, kamu ketika mau jatuh tiba-tiba kamu bangkit dan kamu bertarung berbeda dari yang lain. Apa rahasianya? Apa jawaban Laila Ali? Dia bilang, saya ingat siapa papa saya. Papa saya juara dunia. Papa saya petinju legendaris. Papa saya orang hebat. Saya anaknya papa saya. Kalau papa saya bisa, saya pasti bisa. Kalau papa saya mampu, saya pasti mampu. Ingatan akan papanya membuat dia bertarung dengan kuat. Hari ini kalau engkau menghadapi masalah, seberat apapun masalahmu, ingat engkau tidak sendiri. Engkau punya Bapa yang di surga. Bapa yang senantiasa memelihara saudara. Bapa yang senantiasa memberkati saudara. Katakan amin. Kita punya Bapa di surga. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana keluar sebagai pemenang. Imam musik boleh maju ke depan. Yang pertama Alkitab katakan lakukan dengan caranya Tuhan. Yang kedua Alkitab katakan keluar sebagai pemenang. Memiliki visi yang benar. Yang ketiga bagaimana keluar sebagai pemenang. Count it all joy. Hitunglah itu sebagai apa? Sukacita. Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Apabila kamu jatuh ke dalam, bilang kiri kanan saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mungkin saudara baca itu bilang, gila kan orang Kristen ya. Kok ngadapin masalah dianggap sebagai kebahagiaan? Karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita tahu kalau Bapa kita proses kita bukan untuk kejahatan. Tapi Bapa proses kita untuk kebaikan kita, katakan amin. Alkitab katakan demikian, sama-sama kita baca. Nehemia 8 ayatnya yang ke-11, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dikatakan demikian ayatnya, janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita karena siapa? Karena Tuhan itulah perlindunganmu. Perbedaan antara sukacita dan bahagia. Happiness and joy. Ada banyak orang kesulitan membedakan itu. Ada banyak orang berpikir bahagia dan sukacita itu sama, padahal enggak. Alkitab katakan bahagia datangnya dari dunia, dari luar. Sukacita datangnya dari dalam. Bahagia itu internal. Sukacita itu internal. Bahagia itu eksternal, dari luar. Dikatakan demikian, bahagia bersifat sementara, sukacita bersifat apa? Saudara pergi ke Dufan, teriak-teriak kayak orang, wah! Sampai di rumah. Apakah bahagia ikut saudara? Enggak. Saudara ke gereja walaupun kau punya masalah. Engkau nangis, worship God, nyembah Tuhan, air matamu habis. Penuh sukacita. Sampai di rumah, sukacita tetap ada kan? Karena Tuhan. Apa bedanya bahagia dan sukacita? Bahagia belum tentu benar, sukacita pasti benar. Ada orang bahagia karena ngambil suami orang. Ada orang bahagia karena memuaskan seksualnya. Ada orang bahagia dengan minum-minuman. Apakah itu benar? Enggak. Tapi sukacita yang dari Tuhan pasti mendatangkan kebenaran. Saya mau bilang sama saudara, sukacita bukan keadaan. Sukacita adalah keputusan. Makanya ada banyak orang Kristen di tengah masalah tetap tersenyum. Karena dia tahu ini mengerjakan kebaikan buat dia. Amin saudara. Jangan buru-buru bilang 2020 tahun yang berat, tahun yang jahat, tahun yang mengerikan. Karena masih ada 1 bulan Desember ini. Saya punya iman. Saya mengucap syukur Natal jatuh di bulan terakhir. Kenapa? Karena saudara di bulan-bulan awal engkau boleh hancur, berantakan dan sebagainya. Tapi kalau engkau datang di bulan terakhir ini sama Tuhan. Semua yang terhilang di bulan-bulan yang lalu, Tuhan akan gantikan di bulan Desember. Bulan Natal ini sebagai saudara.
Amin. Jangan buru-buru bilang 2020. Tahun yang mengerikan, tahun yang menyebalkan, tahun yang menghancurkan. Jangan. Bisa jadi tahun 2020 kalau engkau datang sama Tuhan akan menjadi tahun terbaik yang pernah engkau lewati. Amin. Sabar. Sabar. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tetap ke gereja. Tetap cari Tuhan. Orang sakitin, balas dengan senyuman. Orang ngomongin, balas dengan doa. Jangan tanya sama Tuhan, God, where are you? Saya takut Tuhan tanya, bukan saya di mana, tapi Tuhan tanya, kamu yang di mana? Kalau saudara hidup tidak bertobat dan saudara mengalami masa saudara bilang, Tuhan di mana engkau? Tuhan bilang, aku di sini. Bukan aku yang menjauh, kamu yang menjauh dari aku. Kalau saudara kerjaannya maaf ya, zina, cabul, dusta, nipu. Dan Tuhan proses saudara-saudara teriak, God where are you? Kalau saudara nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, tidak cinta Tuhan dan ada masalah. Dan saudara teriak, Tuhan di mana engkau? Jangan tanya Tuhan di mana. Tanya engkau yang di mana. Mungkin saja engkau yang menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh dari engkau. Mungkin saja bukan Tuhan yang lari dari saudara. Saudara yang lari dari Tuhan. Kalau saudara tanya, God where are you? Dia Immanuel. Allah beserta kita. Allah presence ada saat ini, ada di hari depan. Allah selalu ada buat saudara dan saya. Tutup Alkitab kita, tepuk tangan di atas kepalamu. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kau datang dengan suamimu, dengan istrimu, pegang tangannya. Kau datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Penyertaanmu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terukur kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Ingin ku selalu bersama. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Sama-sama angkat tanganmu dengan bangga, katakan, siang hari ini bilang sama Tuhan, ada rencana yang indah, ada rencana
kasih-Mu Tuhan. Dengan bangga bilang sama Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita sambil angkat tangan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari biar setiap jemaat Tuhan sambil angkat tangan-Mu. Penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Kalau saudara enggak keberatan sambil angkat kedua tangan. Penyertaan-Mu aman dan sejahtera ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sama-sama penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna yang melingkupi setiap kami. Mulai saat ini Tuhan kami tidak perlu khawatir lagi untuk melangkah. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus Kau Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Kemanapun kami melangkah, tangan-Mu yang kuat selalu menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Maka kami percaya Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini
Bukan hanya kami dengar saja, tapi dapat kami terapkan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan kemanapun kami melangkah, kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak bersama dengan keluarga besar. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi secara luar biasa. Kemanapun beliau melayani Tuhan bersama dengan tim pelayanan yang ada, semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan. Nama Tuhan terus dipermuliakan dalam nama Yesus. Sebagai wujud rasa terima kasih kami, di siang hari ini kami akan beri persembahan kami yang terbaik Tuhan. Maka kuduskan setiap rupiah persembahan yang kami berikan pada saat ini. Kami mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Doa kami Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan mampu memberkati secara luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan diluputkan dari segala yang jahat dalam nama Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama ini diberkati Tuhan dan siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin.